selaku moderator akan memandu kegiatan hari ini pada debat calon ketua OSIS masa bakti 2024-2025 yang mengambil tema inovasi sekolah sehat, berkarakter dan maju yang mudah bersuara untuk mewujudkan sekolah ideal bersama calon ketua dan wakil ketua OSIS. Sebelum kegiatan saya mulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berlangsungnya kegiatan, yaitu 1. Saat kegiatan berlangsung, handphone dimohon untuk di-silent atau dinonaktifkan. Kedua, dimohon untuk menjaga ketertiban saat kegiatan berlangsung. Ketiga, dilarang merusak segala properti yang ada di dalam ruangan. Kegiatan akan dimulai yang diawali dengan perkenalan para calon. Kepada para calon dipersilakan. Langsung ambil tempat boleh nggak? Ini ambil tempat ya semua. Hanya di sini. Mohon izin kepada Bapak Guru yang hadir pada acara kesempatan hari ini. Saya hormati Ibu Gusti, Bapak Ibu Perdana dan Pak Seperda, dan para panitia dari MPK dan juga para rekan-rekan dari perwakilan dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Sebelum saya mulai mau memperkenalkan diri, izinkan saya mengaturkan penganjari terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari Paslon 1 memperkenalkan diri. Nama saya Igede Yudhistira Dara Putra selaku Paslon nomor 1. Perkenalkan, nama saya Iketur Yantomen Sapaguna selaku Paslon nomor 1 wakil dari rekan saya yakni Yudis. Izin Bapak, Ibu Guru dan beserta teman-teman sekalian, saya di sini sebagai Paslon 2 Masa Bakti 2024-2025 izin memperkenalkan diri. Nama saya Inengah Pandiarsana. Saya Paslon 2 yang mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2024-2025. Izin, perkenalkan, nama saya Iko Mahadiaryanta. Di sini saya sebagai calon wakil ketua periode 2024-2025. Selanjutnya akan dilakukan dengan sesi utama yang dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu sesi pertama adalah penyampaian visi dan misi dari calon ketua dan wakil ketua OSIS dengan waktu 15 menit. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, mohon izin kami Paslon nomor 1 di sini kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Baik, visi kami dari Paslon 1 yaitu mewujudkan Semapura yang asik.
Artinya adalah asik adalah memiliki kepanjangan, yaitu A. Aktif, S. Semangat, I. Inovatif, dan K. Kreatif. Dan adapun misi yang kami laksanakan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki 4 misi. Yang pertama, mewujudkan OSIS sebagai tempat untuk mengumpulkan aspirasi siswa. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai wadah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menjadikan OSIS yang taat agama, bermusyawarah, dan adil. Yang keempat, yakni menumbuhkan siswa berjiwa patriotisme. Izin teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi kami dalam pencalonan periode 2024-2025. Dimulai dari visi. Visi kami yaitu mewujudkan OSIS sebagai organisasi yang bekerja keras, aktif, dan inovatif sehingga dapat menginspirasi siswa-siswi SMA Negeri 3 Amlapura untuk mengikuti kegiatan apapun. Dan juga kami menjadikan lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman, berprestasi, dan penuh kebersamaan. Misinya akan dilanjutkan oleh Pandi. Izin saya ingin membacakan misi kami untuk mencapai visi kami. Misi kami yang pertama yaitu mendukung para anggota OSIS dalam pelaksanaan di sekolah. Yang kedua, memperkuat koordinasi antara anggota OSIS dengan cara menjaga komunikasi supaya lancar dalam pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketiga, memotivasi para seluruh siswa yang ada di sekolah agar mempunyai semangat dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya, sesi kedua adalah pertanyaan dari moderator peringatan waktu setelah 4 menit. 2 menit berpikir, 2 menit menjawab. Untuk kedua pasangan calon yang terdiri dari 2 pertanyaan, untuk para calon dipersilakan menjawab pertanyaan secara bergilir. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda akan memastikan bahwa suara setiap siswa didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan OSIS? Waktu berpikir dimulai dari sekarang. Baik, pertanyaan akan saya ulang. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa suara setiap siswa didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan OSIS? Waktu berpikir tinggal 30 detik lagi.
Sudah pikir langsung. Waktu sudah habis, silakan kepada para calon menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, mohon izin kepada Bapak Ibu guru dan para rekan-rekan kalian. Di sini saya akan menjawab terkait dengan soal pertama, yaitu bagaimana kami akan menampung suara dari siswa atau aspirasi siswa. Yang kami lakukan adalah mengumpulkan aspirasi dari siswa tersebut dan akan mengadakan rapat kepada anggota OSIS. Setelah melakukan rapat, hasil rapat akan kita putuskan bersama. Setelah ada putusan, kami akan melaporkan kepada pembina OSIS bahwa adanya aspirasi dari siswa seperti ini. Nah, apakah aspirasi tersebut bisa dilakukan ataupun dilaksanakan di dalam bidang sekolah? Seperti contohnya, ketika periode yang lalu, mungkin saya juga ikut dalam panitia. Di sana saya juga menerima aspirasi dari siswa terkait kegiatan. Contohnya kegiatan bulan lalu yaitu kegiatan sepak bola. Di dalam kegiatan tersebut saya menerima aspirasi dari banyak siswa, yaitu ingin mengumpulkan para siswa untuk mendapatkan supporter dan akan melakukan pembuatan yang namanya spanduk atau banner. Nah, di sana kami berkoordinasi kepada OSIS City. Nah, dan setelah itu disetujui oleh semua OSIS dan kami melaporkan kepada Bapak Pembina OSIS dan disetujui, dan kami laksanakan program tersebut ke usulan dari siswa-siswa. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Baik, itu dia jawaban dari paslon nomor urut 1. Selanjutnya paslon nomor urut 2 dipersilakan. Izin Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. izin menjawab pertanyaan dari moderator. Jika ada siswa yang memberikan aspirasi supaya didengar oleh kita, yang pertama seperti paslon 1, kami akan menampung aspirasi yang diberikan oleh para siswa, dan langkah yang kedua, kami akan menyaring aspirasi itu supaya menjadi satu kesatuan yang menurut kami akan bisa diterima oleh para siswa. Dan jika memang diperlukan, kami akan berkoordinasi dengan pembina OSIS ataupun dengan kepala sekolah agar aspirasi tersebut bisa menjadi artinya bisa membuat para siswa menerimanya dengan senang hati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itu dia jawaban dari paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan Anda sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, dan apa langkah-langkah yang akan Anda ambil jika menghadapi hambatan? Sekali lagi, bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan Anda sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, dan apa langkah-langkah yang akan Anda ambil jika menghadapi hambatan? Waktu berpikir selama 2 menit dimulai dari sekarang. Waktu berpikir telah habis. Silakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Paslon nomor urut 2, silakan menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab, izin Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan Anda dan apa cara Anda jika ada hambatan?
Yang pertama, mengukur keberhasilan. Kami akan mengukurnya melalui suara siswa. Apakah mereka senang atau tidak dengan kinerja kami? Dan jika ada hambatan, kami akan menyelesaikannya dengan kerjasama melalui anggota OSIS, MPK, dan para siswa. Sekian dari kami, terima kasih. Itu tadi jawaban dari paslon nomor urut 2. Apakah akan ada tambahan lagi paslon nomor urut 2? Baik. Selanjutnya paslon nomor urut 1. Silakan menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Izin saya menjawab moderator. Yang pertama, mengukur keberhasilan kami dalam menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Di sini kami mengukurnya pertama karena kami memiliki pengalaman tahun lalu. Pengalaman kami yang pertama di sini menjadi OSIS inti yakni sekretaris OSIS, sedangkan tahun lalu saya menjadi mantan ketua MPK di SMP. Jadi kami mengukur keberhasilan itu dalam sebuah pengalaman. Dan ketika ada tantangan, yakni kami akan mengumpulkan dulu seperti visi kami mengumpulkan aspirasi tersebut. Kami akan mengumpulkan lalu musyawarah dan menemukan pemecahan masalah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Ini teman saya katanya ada yang mau menambahkannya. Baik, di sini saya mau menambahkan bagaimana kami nantinya juga akan menanggulangi ketika dalam suatu program ataupun pekerjaan akan adanya hambatan. Sama juga jawaban saya sama dengan saya, tapi saya sudah koordinasi akan ada tambahan, yaitu ketika kami melaksanakan kegiatan, kami juga memikirkan dampak yang akan terjadi. Sebagai contoh, seperti tahun lalu ataupun bulan lalu, saya di sini sebagai koordinator supporter di sana saya membuat banner. Nah, di pembuatan banner tersebut dari koordinator panitia menyuruh kami untuk membuat kepada seseorang. Tetapi ketika seseorang itu tidak bisa membuat, kami melaksanakan kegiatan rapat dan hasilnya itu membuat di sekolah saja. Karena kami memikirkan adanya banyak tokoh seniman yang ada di sekolah. Jadi itulah cara kami untuk menanggulangi permasalahan yang akan kami laksanakan. Baik, itu tadi sesi pertama yang telah dijawab oleh kedua pasangan. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua pasangan. Selanjutnya sesi ketiga. Setiap pasangan calon akan diberikan 4 pertanyaan yang sama oleh moderator seputar isu-isu OSIS dan kegiatan sekolah dengan waktu 2 menit. Pertanyaan yang pertama. Menurut kalian, apa yang akan dilakukan jika pada saat ada kegiatan perlombaan seperti KTS dan ada siswa yang tidak mau berpartisipasi dalam perlombaan tersebut? Sekali lagi, menurut kalian, apa yang akan dilakukan jika pada saat kegiatan perlombaan seperti KTS dan ada siswa yang tidak mau berpartisipasi dalam perlombaan tersebut? Waktu berpikir selama 1 menit dimulai dari sekarang. Langsung ngadu bunyi bong gitu atau yang cuma ini ada itu Berpikir telah habis. Silakan untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan tersebut. Waktu 1 menit.
dua menit. Waktu menjawab 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, mohon izin kepada Bapak Ibu guru dan rekan semuanya. Di sini saya menjawab pertanyaan. Bagaimana sikap kami ketika ada kegiatan seperti KTS ketika siswa tidak ingin mengikuti kegiatan tersebut? Jadi kami di organisasi OSIS akan membuat kegiatan KTS itu sesuai dengan minat dan bakat siswa, tidak akan melenceng dari tersebut. Nah, jadi ketika nanti adanya kelas yang tidak akan mengikuti kegiatan tersebut, kami akan melakukan koordinasi terhadap MPK yang ada di kelas tersebut, menanyakan kenapa kelas tersebut tidak bisa mengirimkan salah satu cabang perlombaan yang ada. Dan kami juga meminta kepada ibu wali kelas atau bapak wali kelas yang mengajar di kelas tersebut sebagai wali, kenapa siswa didiknya yang berada di kelas tersebut memiliki tidak mau mengikuti kegiatan tersebut. Nah, setelah kami melakukan hal tersebut, ketika memang tidak bisa, kami terus akan melaksanakan sosialisasi terkait kegiatan KTS. Nah, kegiatan KTS itu kami akan mensosialisasikan bahwa kegiatan KTS ini akan bermanfaat pada yang akan mengikuti dan kepada orang lain. Dan juga kami akan terus melakukan sosialisasi terkait kegiatan tersebut, mengedukasi seperti katanya, mengedukasi, memberikan support pada teman-teman. Dan juga ketika nanti memang benar-benar tidak ada dari kelas tersebut, kemungkinan dari OSIS akan lagi berkoordinasi kepada MPK bagaimana cara kita untuk mencari peserta dalam kelas tersebut supaya mengikuti salah satu cabang perlombaan yang kita buat. Dan juga terus berkoordinasi kepada wali kelas. Nah, dan juga kami juga akan membuat motivasi pada kelas-kelas ketika kegiatan KTS, yaitu membuat program seperti saya terdahulu membuat program yang namanya siswa kelas berprestasi. Artinya setiap kegiatan lomba tersebut, setiap kelas yang memiliki juara akan mendapatkan poin. Nah, setelah hasil tersebut, kelas siapa yang akan mendapatkan poin terbanyak akan menjadi kelas terfavorit ataupun menjadi juara kelas terfavorit atau juara kelas berprestasi. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari paslon nomor urut 1. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya paslon nomor urut 2. Izin Bapak Ibu guru dan beserta teman-teman sekalian, izin menjawab pertanyaan dari moderator. Jika memang ada siswa yang tidak mau mengikuti kegiatan di sekolah, maka yang pertama akan kami lakukan adalah menanyakan kepada siswa tersebut mengapa dia tidak ingin mengikuti lomba tersebut. Apakah karena lomba itu membosankan ataupun sudah pernah diadakan yang membuat siswa itu tidak mempunyai semangat untuk mengikutinya. Lalu hal pertama yang akan saya lakukan adalah seperti yang tadi, menanyakan dan akan mengkoordinasikannya dengan para anggota OSIS, MPK dan maupun pembina OSIS. Jika diperlukan, saya akan melakukan sosialisasi di lapangan untuk memberikan motivasi agar para siswa tersebut memiliki semangat untuk mengikuti lomba yang akan diadakan oleh sekolah. Jika memang perlu, kami akan menyuruh ataupun meminta para ketua kelas untuk mendata para siswa bahwa lomba apa yang mereka inginkan supaya lomba tersebut bisa diikuti mereka dengan penuh semangat. Mungkin itu saja dari saya. Saya tentu terima kasih itu saya mungkin ya. Baik, masih ada waktu. Apakah ada lagi tambahan? Dipersilakan. Izin menambahkan, sesuai dengan yang ada di visi misi kami,
yang akan mendorong para siswa-siswi untuk mengikuti kegiatan OSIS. Contohnya, kegiatan para siswa, sehingga kami akan memotivasi mereka apakah mereka mau mengikuti lomba atau tidak. Jika tidak mau, kami akan mengkoordinasi dengan para wali kelasnya. Jika tidak menemukan jalan yang lebih baik, kami akan koordinasi dengan guru kesiswaan. Kalau tidak masih menemukan, kami akan langsung menanyakan ke kepala sekolah, apakah siswa ini pantas masih ada di sini karena tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari paslon nomor urut 2. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk paslon nomor urut 2. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Program apa yang akan Anda terapkan untuk mempererat hubungan antar siswa? Sekali lagi, program apa yang akan Anda terapkan untuk mempererat hubungan antar siswa? Waktu berpikir 1 menit dimulai dari sekarang. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Isi Bapak Ibu sekalian, untuk mempererat hubungan antar siswa, kami akan mengadakan lomba keakraban yang diisi dengan kegiatan yang menyenangkan bagi para siswa-siswi. Sekian dari saya, terima kasih. Waktu masih banyak, apakah ada lagi tambahan? Izin menambahkan, untuk mempererat hubungan antara siswa SMA Negeri Kamapura, seperti yang tadi dibacakan oleh wakil saya, kami akan mengadakan sebuah lomba keakraban yang diisi dengan kegiatan yang menyenangkan bagi seluruh siswa, agar mereka bisa melakukan komunikasi kerjasama antar kelas yang berbeda. Seperti waktu ini kegiatan KDS, di mana adanya lomba di lapangan yang diikuti oleh seluruh kelas. Ada kelas 10-1 digabung dengan kelas 10-2 yang membuat mereka menjadi satu kelompok dalam melakukan sebuah lomba. Di dalam lomba tersebut kerjasama sangat dibutuhkan untuk mencapai sebuah kemenangan. Dan jika tidak adanya kerjasama, mungkin akan ada kericuan antar kelas lain. Jadi sebelum diadakannya lomba, saya ingin melakukan sosialisasi di depan lapangan dan mengumpulkan seluruh siswa dengan memberikan pemahaman bahwa dalam lomba tersebut kalian harus melakukan kerjasama dan tidak boleh adanya konflik. Sekian, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Apakah ada lagi tambahan? Baik, terima kasih. Itu dia jawaban dari paslon nomor urut 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya akan dijawab oleh paslon nomor urut 1. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab moderator. Di sini kami akan melanjutkan program KTS atau kegiatan tengah semester. Di sini kami akan melanjutkan program tersebut dan mengumpulkan aspirasi siswa supaya seperti misalnya mengadakan lomba sepak bola. Di sana kan kita bisa lihat mempererat hubungan antar tim. Di sana kami akan mengadakan KTS seperti sepak bola, olahraga lainnya.
Yang kedua, ini untuk mempererat hubungan bisa di luar sekolah atau di dalam sekolah, yakni Jumat berbagi. Di pada saat setiap hari Jumat, terutamanya pada awal bulan minggu pertama pada hari Jumat, kami akan mengadakan Jumat berbagi. Kami akan mengumpulkan uang dari tiap-tiap kelas, lalu lalu menyumbangkannya kepada siswa-siswa atau masyarakat yang memerlukan di daerah Seraya ataupun sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Masih ada waktu, apakah ada tambahan? Mohon izin pada Bapak Guru dan semuanya. Di sini saya akan menambahkan tentang program kami, yaitu tentang program Jumat Berbagi. Di program Jumat Berbagi itu benar dikatakan bahwa akan diadakan setiap awal bulan di hari Jumat. Namanya Jumat Berbagi. Nah, dalam Jumat Berbagi tersebut kami akan menyediakan seperti kotak seperti orang banyak kotak amal untuk memberikan sumbangan pada siswa. Baik, jumlah sumbangan yang diberikan untuk siswa itu tidak wajib. Tidak, maksudnya tidak berpatok, artinya lulus ikhlas. Nah, jadi hasil dari pungutan kami itu akan kami serahkan juga kepada siswa-siswi SMA 3 Amrapura yang kurang mampu. Karena kan mungkin tidak semua orang memiliki. Jadi kami membuat program tersebut untuk mendukung bahwa siswa tersebut tetap sekolah, karena banyak siswa yang putus sekolah karena biaya. Dan untuk mewujudkan tersebut kami akan meminta kepada TU bahwa siapa siswa yang memang benar kurang mampu dan harus dibantu. Jadi makanya kami langsung membuat program Jumat Berbagi. Nah, itu dia pengertian ataupun tujuan kami ketika membuat Jumat Berbagi. Semoga nantinya ketika kami terpilih bisa terwujudkan proyek atau program Jumat Berbagi itu. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban paslon nomor 1. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk paslon nomor 1. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Program kerja apa yang akan dilakukan untuk menerapkan gerakan sekolah sehat? Sekali lagi, program kerja apa yang akan dilakukan untuk menerapkan gerakan sekolah sehat? Waktu berpikir 1 menit dimulai dari sekarang. Waktu berpikir telah habis. Silakan paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, mohon izin pada Bapak Guru dan para siswa. Di sini saya akan menjawab bagaimana program kami mewujudkan sekolah sehat. Jadi program kami yaitu akan mengadakan program Jumat Sehat. Dari program Jumat Sehat tersebut adanya kegiatan untuk mewujudkan Jumat Sehat tersebut, seperti senam, jalan santai, dan lainnya yang hubungan dengan sekolah sehat, dan juga melakukan sosialisasi dan edukasi tentang kesehatan, dan akan kami melaksanakan kerjasama dengan pendidikan kesehatan ataupun puskesmas yang ada di desa saya untuk mewujudkan sekolah sehat, karena sekolah sehat adalah untuk menjamin kesehatan kita di berbagai bidang. Makanya kami melaksanakan kegiatan Jumat Sehat. Semoga kegiatan tersebut bisa terwujud. Nah, itu dia program kami ketika nanti kita terpilih untuk mewujudkan sekolah sehat. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu. Apakah ada lagi tambahan? Paslon 1, apakah ada tambahan? Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya paslon nomor urut 2. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang.
izin menjawab pertanyaan dari moderator. Program yang akan kami kerjakan yaitu kerja bakti setiap minggu sekali di sekolah maupun di luar sekolah dengan membersihkan sampah-sampah yang menumpuk yang dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua, menjalankan kegiatan senam di sekolah setiap awal bulan karena senam juga penting bagi kesehatan kita. Dan untuk dalam kegiatan senam akan diisi oleh para guru maupun anggota OSIS yang lain. Dan yang ketiga, mungkin sama dengan paslon 1, kami akan melakukan koordinasi dengan pembina OSIS dan juga kepala sekolah untuk melakukan tes kesehatan di sekolah agar dapat mengetahui kesehatan dari seluruh siswa yang ada di sekolah. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu, apakah ada tambahan? Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2. Kita beralih ke pertanyaan yang terakhir. Maraknya kasus bullying dan tindakan kekerasan di berbagai sekolah. Sebagai ketua OSIS, upaya atau cara apa yang akan kalian lakukan untuk menangani kasus tersebut? Sekali lagi, maraknya kasus bullying dan tindakan kekerasan di berbagai sekolah. Sebagai ketua OSIS, upaya atau cara apa yang akan kalian lakukan untuk menangani kasus tersebut? 1 menit untuk berpikir dimulai dari sekarang. Habis, silakan paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf, silakan paslon nomor kedua menjawab pertanyaan yang terakhir. Tiga menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab pertanyaan dari moderator. Jika ada kasus bully di sekolah, contohnya saya juga pernah melihat kasus seperti itu. Saya sering melihat teman saya dibully maupun membuli orang lain. Jika ada kasus seperti itu, maka saya akan melakukan sosialisasi tentang bully, bahwa membuli itu adalah perbuatan yang tidak baik dan dapat mencelakai orang lain. Nah, jika memang ada yang melakukan kasus bully di sekolah, saya berharap murid yang menjadi korban itu berani melaporkan kasus tersebut kepada guru ataupun kepada BK. Dan jika dia diancam bahwa jika dia melaporkannya dia akan dibully habis-habisan, maka kami dari OSIS akan berkoordinasi dengan pembina OSIS, guru BK dan kesiswaan agar menangani kasus bully itu agar tidak terjadi lagi di sekolah kami. Sekian, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Apakah paslon nomor 2 ada tambahan? Baik, itu tadi jawaban nomor paslon nomor 2. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor 2. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 1 menjawab pertanyaan terakhir. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab, di sini kami akan seperti paslon nomor 2, kami akan mengadakan sosialisasi dampak dan akibat dari bullying. Kalau setelah melaksanakan tersebut masih ada siswa yang pendapatnya membuli, kami akan melaporkannya pertama kepada walinya. Jika walinya tidak bisa menanganinya, yang terakhir kami akan melaporkannya kepada wakil kesiswaan dan kepala sekolah. Dan kami akan mengadakan penguatan mental pada siswa-siswa yang terkena bullying. Karena bullying itu sangatlah berbahaya, baik bagi keadaan mental maupun fisik. Jadi kami berharap akan mengadakan program penguatan mental supaya tidak trauma akibat bullying tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Apakah ada tambahan? Baik, di sini saya menambahkan terkait kasus pembulian atau bullying yang ada di sekolah. Untuk kasus pembulian atau bullying di sekolah, kami dari paslon nomor 1 sesuai pengamatan saya terlebih dahulu sebelumnya
banyak sekali orang ataupun calon yang dahulu mensosialisasikan ataupun membuat argumen atau program yaitu akan melakukan pemberhentian bullying yang ada di sekolah. Akan tetapi program tersebut tidak akan bisa berjalan. Karena apa? Karena program untuk mencetop siswa itu melakukan pembulian itu tidak bisa. Karena itu sudah melekat ke jiwa. Karena dari kecil siswa tersebut sudah melakukan pembulian pada temannya. Karena itu terbentuk dari karakter. Makanya di sini kami juga membuat program namanya sosialisasi. Karena sesuai dengan kata pepatah, mengobati lebih baik mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, makanya di situ kami membuat sosialisasi saja. Karena untuk melaksanakan supaya menegur siswa tersebut untuk tidak melaksanakan bullying itu tidak bisa karena sudah tertanam dalam karakter tersebut. Makanya banyak sekali dari pihak dewan guru bahkan dari dinas-dinas yang lain melakukan pemberhentian bullying tapi tidak bisa. Karena apa? Karena adanya karakter. Karena dari dulu memang karakter orang tersebut seperti itu melaksanakan pembulian. Jadi tetap kami akan melaksanakan sosialisasi saja. Dan dapat dari sosialisasi tersebut bisa berapa karena dapat memotivasi dari teman tersebut bagaimana dampak kalau kita yang dibully maka apa yang bisa terjadi. Nah sekian, terima kasih. Baik, waktu telah habis. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua paslon. Selanjutnya, sesi keempat adalah pasangan yang ditanya memiliki waktu 2 menit untuk menjawab dan pasangan penanya diberikan waktu 1 menit untuk menanggapi. Pertanyaannya berkaitan dengan isu-isu sekolah dan sekolah sehat. Itu pertanyaan ke salon sebelah. Gue ini pertanyaan saja. Spontanitas. Dari audien ada? Ini tentunya Maksud? Siapa yang tahu? itu kumpulan dari itu sih. Baik, sekali lagi, sesi keempat adalah pasangan yang ditanya memiliki waktu 2 menit untuk menjawab dan pasangan penanya diberikan waktu 1 menit untuk menanggapi. Pertanyaannya tentang isu-isu sekolah dan sekolah sehat. Dimulai dari paslon nomor urut 1. Memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu diberikan selama 1 menit. Masuk pada karakter. Masuk. 1 menit dimulai dari sekarang. Izin di sini saya bertanya pada paslon nomor urut 2. Isu sekolah di sini termasuk banyak. Yang pertama seperti peraturan di sini bebas, seperti rambutnya itu mau mulet, mau gimana itu bebas. Dan yang kedua tentang ajaran sekolah ini, misalnya banyaknya siswa yang membuang sampah sembarangan ataupun yang lain-lain. Bagaimana tanggapan Anda untuk menghentikan isu-isu dan tentang isu kesehatan atau isu sekolah tersebut? Sekian dari saya. Oh, mulet. Baik, untuk paslon nomor 2 diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari pasangan nomor urut 1. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab pertanyaan dari paslon 1. Untuk ketentuan rambut mungkin sudah ditetapkan sejak dulu ya. Untuk potongan pendek tidak boleh melewati alis dan tidak boleh menyentuh daun telinga. Untuk yang tadi disampaikan rambut mulet
mungkin tidak dibenarkan di sekolah ya, karena sudah ada kasus untuk beberapa siswa sudah diberi apa namanya, sudah terkena sidak oleh guru dan diberikan arahan untuk memotong rambutnya sesuai aturan. Nah, untuk siswa yang membuang sampah sembarangan itu mungkin sudah terjadi sejak dulu. Saya juga sering melihat banyak siswa yang membuang sampah sembarangan maupun di kelas, di luar kelas maupun di luar sekolah. Mungkin saya juga pernah melakukannya. Dan menurut saya itu sudah tidak baik sekarang karena pemanasan global juga sudah meningkat. Jadi mungkin untuk jika saya terpilih mungkin saya akan memberikan ketentuan bahwa jika ada siswa yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi. Sekian, terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk jawaban dari pasangan nomor urut 2. Selanjutnya pasangan nomor urut 2 dipersilakan memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 1. Baik, mohon maaf. Silakan untuk pasangan nomor urut 1 memberikan tanggapan terkait jawaban dari pasangan nomor urut 2. Oke, di sini Oke, di sini saya akan menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Tapi kalau ada sidak, kalau dia tidak melakukannya dan terlihat orang luar, tetap isu sekolah itu akan tetap ada. Dan contohnya itu ya banyak sekarang, contohnya ada yang mulet atau potongannya lain-lain. Nah juga membawa sampah itu, kalau di luar, apakah kamu bisa lihat dia mau sampah atau tidak? Baik, pasangan nomor urut 2, bagaimana tanggapan Anda terkait jawaban pasangan nomor urut 1? Baiklah, untuk pasangan nomor urut 2, silakan memberikan pertanyaan untuk pasangan nomor urut 1. Izin untuk paslon nomor 1. Izin memberikan pertanyaan. Ini tentang isu bunuh diri karena cinta. Bagaimana cara mengatasi bunuh diri terkait tentang percintaan itu? Karena sudah banyak yang terjadi di sekolah ini. Itu saja yang kami tanya. Baik, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari Kobang Adi terkait soal bunuh diri yang ada di sekolah terkait cinta. Saya sangat tidak senang mendengar kata tersebut karena sekolah ini bukan menyediakan tempat untuk melaksanakan percintaan, karena sekolah untuk belajar. Sekolah ini tempat untuk belajar. Jadi ketika siswa tersebut, nah mohon maaf pada kemungkinan ada salah satu siswa teman kita yang melakukan kesalahan tersebut, itu dari sekolah tidak akan melaksanakan penanggung-jawaban terkait soal percintaan karena beliau melaksanakan bunuh diri. Dan saya juga menanggapi bahwa kata-kata dari Komang Adi sudah banyak di sekolah, tapi saya selama bersekolah di sini baru 1 saja. Benar atau tidak? Mohon nanti ketika melaksanakan atau menyampaikan argumen dengan baik dan benar, karena
banyak dari pihak yang kemungkinan tidak sesuai dengan pernyataan dokumen tersebut atau kata-kata tersinggung. Ya, itu saja untuk menjawab pertanyaan dari Komang Adi, dan saya memberikan waktu untuk melaksanakan lakukan tanggapan kepada Komang Adi terkait jawaban saya. Terima kasih untuk semuanya. Baik, pasangan nomor urut 2, bagaimana kalian menanggapi jawaban dari pasangan nomor urut 1? Waktu dimulai dari Mungkin saya salah tentang yang tadi karena sudah bilang banyak kasus pembunuhan di sini, bunuh diri. Saya ketinggalan kata itu di sekolah lain juga ada bunuh diri gitu, sudah banyak di Karangasem maksudnya, tapi ketinggalan. Maaf jika sudah menyinggung teman-teman yang ada di situ. Terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk jawaban-jawaban dari para pasangan calon ketua. Sekarang dilanjutkan lagi dengan pertanyaan yang akan diberikan oleh pasangan nomor urut 1. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, di sini saya mau memberikan pertanyaan pada paslon 2 terkait dengan sekolah sehat. Baik, di sini di sekolah SMA 3 Melapura sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan sekolah sehat seperti yang saya programkan, yaitu senam dan jalan santai. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana ketika kalian nanti terpilih menjadi paslon OSIS dan wakil ketua OSIS, bagaimana cara kalian untuk mempertahankan program tersebut? Karena suatu program bisa saja berhenti dengan adanya kepemimpinan. Bagaimana cara kalian mempertahankan? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, silakan pasangan nomor urut 2 menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pasangan nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab pertanyaan dari paslon 1. Jika ingin mempertahankan program tersebut, maka saya akan meminta saran kepada Anda, karena Anda adalah pembuat program tersebut. Jika memang saya terpilih dan kepemimpinan saya mungkin akan sedikit merubah program tersebut, tapi saya akan berusaha mempertahankannya. Contohnya senam, saya akan melaksanakan program senam itu setiap awal bulan sekali dengan melakukan koordinasi dengan pembina OSIS maupun kesiswaan. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, paslon nomor urut 1 silakan menanggapi jawaban dari pasangan nomor urut 2. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, izin di sini saya menanggapi. Kamu bilang, maksudnya Pandi bilang bahwa akan mempertahankan program tersebut. Sudah dibilang kepada teman saya, kalau program bisa runtuh karena kepemimpinan. Bisa saja pemimpinan, maksudnya pimpinan Anda itu sedikit longgar, jadi ya tidak memperhatikan tentang sekolah tersebut. Jadi ya mungkin saja karena kepemimpinan tersebut program itu jadi tidak dijalankan lagi. Itu bisa dibilang tidak menentang tentang sekolah sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk jawaban-jawaban dari pasangan. Selanjutnya pasangan nomor urut 2. Silakan memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Izin memberikan pertanyaan.
isu sekolah tentang merokok. Banyak terjadi di kantin pada waktu istirahat. Ini saya sering melihatnya. Waktu saya ke kantin, saya melihat ada teman-teman kita yang sedang merokok di sana. Untuk paslon 1, bagaimana cara mengatasinya supaya tidak terjadi lagi? Sekian pertanyaan dari saya. Baik, silakan pasangan nomor urut 1 menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pasangan nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, mohon izin kepada semuanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait isu di kantin sekolah adanya siswa merokok. Kemungkinan isu tersebut benar terjadi, benar adanya. Akan tetapi, ketika dari kami, nah, seumpama dari OSIS yang dulu, yang periode dulu, ada OSIS yang mengetahui bahwa ada siswa yang merokok di tempat tersebut. Akan tetapi siswa yang merokok tersebut adalah apa namanya, cara serayanya orang awaknya masih gede gitu. Dan si OSIS itu memang apa namanya, nah lumayan takut lah pada seorang yang merokok tersebut. Akan tetapi ketika nanti saya terpilih, seumpama di sana kami akan melaksanakan kerjasama kepada Satpam terkait dengan adanya isu siswa merokok di kantin. Karena apa? Karena ketika nanti ada siswa yang melaporkan ataupun OSIS, nah itu kembali lagi ke dalam sistem pembulian. Sesuai dengan banyak dari tahun lalu ada juga orang yang melaporkan ada siswa yang merokok di kantin. Ini dari kemungkinan dari anggota OSIS ataupun apa, dia melaporkan kepada guru, dan setelah melaporkan guru dan yang dilaporkan mengetahui bahwa ada yang melaporkan dia dan dia tahu orangnya, beliau mencari orang tersebut. Nah, jadi kalau dia terpilih nanti, kami akan meminta kepada Satpam untuk melaksanakan keliling ataupun sidak keliling ke kantin. Nah, itu saja dari saya. Baik, silakan pasangan nomor urut 2 menanggapi jawaban dari pasangan nomor urut 1. Izin menanggapi jawaban dari paslon 1. Memang benar, kita seharusnya melakukan koordinasi dengan Satpam maupun dengan guru supaya melakukan keliling untuk meriksa apakah sudah aman terkendali di sekolah. Memang benar, tapi seperti waktu ini guru melakukan rapat, Satpam juga ikut. Nah, pada waktu itu saya juga melihat di kantin ada banyak yang merokok. Mungkin mereka mencari kesempatan, tidak ada guru di kelas ataupun mereka bolos. Mungkin ini sedikit mention dari pertanyaannya tadi. Di kantin juga biasanya banyak ada teman-teman kita yang bolos, gitu. Maupun mereka. Baik, mohon maaf untuk pasangan nomor urut 2, waktu telah habis. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor 1 dan nomor urut 2. Kita lanjut ke sesi kelima, adalah siswa yang hadir di aula atau yang diajukan sebelumnya melalui kotak saran untuk memberikan pertanyaan dengan waktu 30 menit. Para paslon diberikan waktu. Mohon maaf, saya ulang. Sesi kelima adalah siswa yang hadir di aula atau yang diajukan sebelumnya melalui kotak saran untuk memberikan pertanyaan dengan waktu 20 menit. Para paslon diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Baik, ada pertanyaan dari Ketua OSIS. Kami persilakan.
Kotak sarannya ya. Kotak saran katanya. Kotak saran. Saran apa pertanyaan? Nggak ada kotak saran ya? Ya pertanyaan. Kita orang ada begitu juga di bapak. Pertanyaan langsung apa? Langsung dari Apa kotak saran? ada dari kotak saran, nggak ada dari siswa. Oh gitu. Baik, terima kasih waktunya yang telah diberikan. Mohon izin bertanya. Yang pertama, kita sangat sedikit flashback ke masa lalu. Melihat dari dua paslon tersebut, mereka memiliki pengalaman dari OSIS, terutama Yudis dan Bandi ketuanya. Saya izin bertanya, melihat dari kejadian tahun lalu, saat kita merayakan ulang tahun sekolah, partisipasi seluruh siswa dalam kegiatan ulang tahun tersebut masih kurang, baik dalam pembelian baju ataupun penjualan kupon. Bagaimana cara kalian agar seluruh siswa bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut? Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, dimulai dari pasangan nomor urut 1. 2 menit dimulai dari sekarang. Di sini saya menjawab pertanyaan dari Ariana. Kami juga pada waktu itu dulu juga. Di sini saya akan menjawab bagaimana tanggapan saya terkait partisipasi siswa terkait ada kegiatan ulang tahun sekolah terdahulu. Kemungkinan saya pada waktu itu menjadi inti dari panitia inti dari kegiatan ulang tahun tersebut. Saya mengevaluasi kegiatan tersebut. Nah, karena apa? Kegiatan tersebut adanya hambatan dalam seperti dibilang pembelian baju, karena dalam proses pembuatan baju tersebut ada hanya dengan waktu 20 hari saja untuk pembuatan baju untuk pemilihan desain baju, dan juga saya terlibat di sana. Makanya saya tahu kendala dari pembuatan baju tersebut, karena dari pembuatan desain sampai pengecekan data baju sangat minim dari admin untuk ulang tahun. Nah, jadi ketika nanti kami terpilih untuk mengantisipasi kejadian yang kemungkinan seperti tahun lalu adanya waktu sedikit, dari sekarang kami sudah melakukan rancangan terkait pembuatan baju, karena dari pembuatan baju di sekolah itu yang banyak mendapatkan sumbangan dana, walaupun caranya Bati lebih banyak dari sana. Nah, jadi kami dan saya juga karena saya juga sangat ingin ulang tahun kali ini sangat meriah. Dari sekarang saya sudah melakukan kerjasama dengan konveksi yang sudah ada yang sudah kami lakukan kerjasama dan sudah saya koordinasi pada guru. Nah, itu saja untuk kami supaya bisa ulang tahun hari yang ke-18 ini sukses dan berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk semuanya. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk jawaban dari pasangan nomor urut 1. Selanjutnya dipersilakan untuk pasangan nomor urut 2 menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ketua OSIS. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab pertanyaan dari Ketua OSIS kita. Izin paslon 1. Mungkin jawaban dari paslon 1 mungkin sudah benar. Saya dulu juga anggota OSIS, tapi saya bukan inti. Jadi saya tidak tahu mendalam tentang apa yang terjadi di masalah kupon ataupun bajunya. Mungkin saran dari saya hanya memberikan saran. Jika memang akan ada kegiatan, kita harus memulainya lebih awal. Seperti yang tadi dikatakan paslon 1, kita memulainya dari awal supaya para siswa mempunyai persiapan seperti membayar baju. Mereka bisa menyisipkan uangnya aja. Dari hari pertama diumumkannya akan ada pembelian baju ataupun pembelian kupon. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk jawaban pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Sekali lagi, jika para siswa-siswi yang hadir di aula pada siang hari ini, jika memiliki pertanyaan dipersilakan.
Baik, yang di belakang Kensa. Kensa. Mohon izin perkenalkan, nama saya Kadek Keseguna. Izin untuk memberikan pertanyaan kepada paslon. Siswa yang merokok itu seringkali memanfaatkan waktunya itu ketika jam istirahat atau jam kosong. Nah, bagaimana cara untuk mencegah hal tersebut terjadi? Baik, untuk Kensa bisa diulang pertanyaannya. Oke, mohon izin. Siswa yang merokok itu seringkali memanfaatkan waktunya ketika istirahat atau jam kosong untuk melakukan aksi merokoknya tersebut. Nah, menurut kalian bagaimana cara kalian untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, jawaban akan dimulai dari pasangan nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kensa. Jika memang ada siswa yang mencari kesempatan melakukan aksi merokoknya pada jam istirahat ataupun jam kosong, seperti yang tadi dikatakan oleh paslon 1, kami akan melakukan koordinasi dengan guru maupun satpam supaya melakukan pemeriksaan keliling agar tidak ada terjadinya hal tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Apakah ada tambahan pasangan nomor 2? Izin menambahkan, pada jam kosong kami akan mengadakan rapat dengan Dewan Guru yang mengajar di kelas 10, 11 sampai 12. Kami akan koordinasi pada saat jam kosong agar memberikan tugas kepada siswa-siswinya, karena jika tidak ada tugas, mereka akan keluar kelas dan berkeliling di sekolah. Mungkin itu yang menjadikan kesempatan mereka untuk merokok. Sebab itu, kami akan koordinasi dengan para guru untuk tidak meninggalkan kelas tanpa sebuah tugas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari pasangan nomor urut 2. Sekarang akan dijawab oleh pasangan nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, mohon izin pada pemberi pertanyaan di Kensa, ada Kensa. Bagaimana ketika kami melihat siswa tersebut merokok sesuai dengan program ataupun saran dari banyak siswa, kami akan meminta kepada Dewan Guru dan kepada satpam untuk melaksanakan pengecekan pada setiap jam-jam istirahat dan jam-jam kemungkinan rawan tidak ada guru. Nah, di sana kami akan melaksanakan memberikan menyampaikan kalau jam-jam seperti ini banyaknya siswa yang sedang melakukan seperti istilahnya merokok begitu. Karena tapi kalau untuk menangani tersebut, kalau dari kami cuma itu saja yang bisa kami lakukan, karena untuk menanggapi lebih lanjutnya kami tidak bisa. Makanya kami melakukan koordinasi pada Dewan Guru dan koordinasi kepada satpam sekolah. Nah, itu saja tindakan kami ketika adanya kasus merokok di sekolah. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi jawaban pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Selanjutnya, untuk para siswa ataupun para guru, jika memiliki pertanyaan, kami persilakan. Ada pertanyaan. Baik, yang di belakang, kami persilakan. Lagi satu penanya.
Pak Man pun karo. Nano. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ketut Manora Wijaya. Di sini saya akan berikan pertanyaan kepada paslon 1 dan 2. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan memastikan bahwa setiap anggota OSIS terlibat aktif dalam kegiatan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan pasangan nomor urut 1 menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab Nano. Di sini saya akan mengadakan di sini kami akan mengadakan pembagian apa itu namanya pembagian shift. Ya, mungkin ini adalah ketakwaan atau yang lain. Shift tersebut kami akan mengawasinya. Kami akan menyuruh ketua shift, kami akan memilih ketua shift untuk mengawasi kinerja orang tersebut. Jika orang tersebut ketahuan tidak bekerja, maka kami akan memberikannya himbauan. Lalu ketika himbauan kami tidak digubris atau tidak dihiraukan, jadi kami akan melakukannya dengan cara yang tegas, yakni pengeluaran. Sekian dari saya, terima kasih. Masih ada waktu yang tersisa, apakah ada tambahan lagi? Baik, di sini saya menambahkan tentang tanggapan ketika ada OSIS yang tidak ingin bekerja. Baik, ketika adanya anggota OSIS yang adanya sebuah kegiatan beliau tidak ingin bekerja ataupun malas dalam bekerja, di dalam setiap sesi tersebut adanya koordinator. Nah, jadi ketika nanti saya terpilih, saya akan mengadakan evaluasi kegiatan ataupun laporan kegiatan. Ketika kegiatan tersebut tidak sesuai jalan, maka kami akan terus mengadakan himbauan kepada siswa atau OSIS yang mendapat tugas tersebut. Jadi kami terus akan menggencar supaya tugas mereka tetap berjalan sesuai dengan arahnya. Karena dari OSIS yang saya dulu juga ini, OSIS itu semua bekerja dengan baik dan benar. Baik, itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk jawaban dari pasangan nomor urut 1. Selanjutnya pasangan nomor urut 2 silakan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab pertanyaan dari Nano. Mungkin dari pengalaman saya juga pernah melihat seperti ini. Banyak OSIS yang tidak mau bekerja. Contohnya di sesi saya di TIK, Teknik Informatika dan Komunikasi. Ada siswa yang memang tidak mau bekerja karena mungkin karena kerjaannya yang mungkin agak berat. Tetapi pada saat ada banyak orang, mungkin kita sebut saja dengan kata-kata caper ya. Mungkin namanya jangan saya sebut karena mungkin tidak mengenakan. Jadi jika memang ada OSIS yang seperti itu, saya akan memberikan arahan. Arahan saya mungkin akan sedikit tegas, karena saya tidak mau ada OSIS yang tidak bekerja. Tidak seperti waktu ini, ada juga OSIS yang tidak mau bekerja. Nah, jika memang dia tidak mau mendengarkan, saya akan koordinasi dengan pembina OSIS. Apakah sepatutnya dipertahankan atau dikeluarkan? Sekian, terima kasih. Baik, masih ada sedikit tambahan waktu, apakah ada tambahan? Izin menambahkan, pada saat ada kegiatan, setiap orang atau setiap koordinator di bidangnya akan memberikan laporan. Dan pada rapat bulanan, setiap OSIS harus memberikan laporan tentang kegiatan apa yang sudah dilakukan. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari pasangan nomor urut 2. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 1. Sekali lagi, apakah para siswa dan Dewan Guru jika memiliki pertanyaan kami persilakan. Baik, yang di belakang. Ini aja.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iga Eran. Mohon izin bertanya kepada paslon 1 dan 2. Bagaimana Anda akan memastikan kegiatan OSIS berjalan dengan lancar dan sukses? Baik, mohon diulang sekali lagi pertanyaannya. Bagaimana Anda akan memastikan kegiatan OSIS berjalan dengan lancar dan sukses? Bang Budi. Nah, itu tadi pertanyaan yang telah diberikan. Silakan kepada pasangan nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Waktu terus berjalan, silakan pasangan nomor 2. Izin menjawab pertanyaan Heran. Mungkin kegiatan OSIS ada banyak ya. Jadi di setiap bidang akan dibagi. Seperti ada bidang kepanitiaan, konsumsi, keamanan maupun dokumentasi. Jika memang ada salah satunya tidak mau atau salah satunya ada yang terjadi konflik dan adanya halangan, maka akan kami tindak lanjuti dengan memberikan arahan agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik. Sekian. Baik, masih ada waktu. Jika ada tambahan, dipersilakan. Saya menambahkan, seperti jawaban pertanyaan diberikan oleh Nano, jawaban saya itu setiap ada kegiatan pasti akan ada laporan. Ada laporan. Maupun di dalam kegiatan maupun di dalam OSIS, sehingga jika terjadinya kendala, kami akan koordinasi dengan pembina OSIS dan anggota OSIS lainnya. Terima kasih. Baik, masih ada sedikit waktu. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk jawaban dari pasangan nomor urut 2. Selanjutnya, pasangan nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, mohon izin pada Eran dan Bapak Ibu guru dan para peserta yang hadir di sini. Bagaimana cara kami ketika mewujudkan kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Nah, dengan pengalaman saya sebagai Inji dan Buba OSIS, setiap kegiatan yang dilaksanakan atau diprogramkan oleh sekolah, semua kegiatan tersebut bisa berjalan aman dan lancar. Karena berkat dukungan dari Dewan Guru dan teman-teman atau siswa lainnya. Kenapa? Saya menanggapi bahwa kegiatan yang ada di sekolah yang berhubungan, yang melibatkan dengan OSIS itu semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala ataupun kegiatan tersebut tertunda. Karena pengalaman saya, semua kegiatan yang ditangani oleh OSIS ataupun MPK gabungan itu semuanya bisa berjalan dengan lancar. Saya berani bertanggung jawab dengan hal tersebut. Semua berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Jika ingin yang ditambahkan, kami persilakan. Baik, itu saja jawaban dari pasangan nomor urut 1. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Sesi tanya jawab, sesi pertanyaan kita akhiri sampai di sini. Selanjutnya kita beralih ke sesi yang terakhir, yaitu setiap pasangan diberikan waktu 2 menit untuk memberikan pernyataan penutup. Selanjutnya, pasangan calon diharapkan merangkum keunggulan program kerja dan alasan mengapa mereka layak dipilih. Sekali lagi, setiap pasangan diberikan waktu 2 menit untuk memberikan pernyataan penutup. Selanjutnya, pasangan calon diharapkan merangkum keunggulan program kerja dan alasan mengapa mereka layak dipilih. Segi ngomong.
Baik, untuk pasangan nomor urut 1, silakan memberikan pernyataan penutup. Waktu 2 menit. Kami mulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator dan tamu, Bapak Ibu guru dan peserta yang hadir hari ini. Baik, sebagai penutup di sini saya mengucapkan terima kasih lagi kepada peserta yang hadir karena adanya peserta kegiatan ini bisa berjalan dengan aman dan sukses. Dan di sini saya juga meminta maaf ketika dari kami ada salah kata dalam menjawab pertanyaan atau melakukan argumen terkait dengan sekolah ataupun menyangkut terkait paslon 2. Mohon maaf juga pada paslon 2 jika ada salah kata. Nah, sebagai penutup di sini saya akan tutup dengan pantun. Semuanya ketika ada baik mohon dibilang asik. Pantun saya akan mulai. Beli sepatu di Mengui. Asik. Nomor 1 menyalawi. Tangan ke semuanya. Baik, itu tadi pernyataan penutup dari pasangan nomor urut 1. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor urut 1. Selanjutnya, kami persilakan untuk pasangan nomor urut 2 memberikan pernyataan penutup. Waktu 2 menit. Kami mulai dari sekarang. Izin Bapak Ibu guru beserta teman-teman yang sudah hadir sini. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mau hadir sini dalam pelaksanaan debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kami di sini sebagai calon berharap jika kami dipilih, kami dapat merubah sekolah SMA Negeri 3 Melpura menjadi lebih baik. Karena dengan program kerja kami berharap siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Mungkin ada tambahan dari waktu saya. Baik, mungkin itu saja penutupan dari kami. Jika ada salah kata ataupun hal yang tidak mengenakan, kami mohon maaf. Mungkin kami tidak punya pantun seperti paslon 1 ya. Jadi kami tutup dengan para Santi saja. Kami atur para Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor urut 2. Selanjutnya, kami persilakan setiap pasangan calon diharapkan merangkum keunggulan program kerja dan alasan mengapa mereka layak dipilih. Sekali lagi, pasangan calon diharapkan merangkum keunggulan program kerja dan alasan mengapa mereka layak dipilih. Silakan untuk pasangan nomor urut 2, kami persilakan. Ayo, waktunya. Waktu. Merasa. Izin. Izin kami menjawabnya. Kenapa kami layak dipilih? Karena kami memiliki program kerja yang baik, sehingga dapat memajukan bakat-bakat seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3 Melpura, sehingga bakat-bakat yang terpendam bisa muncul dan menjadikan itu prestasi bagi sekolah kita yang tercinta ini. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor urut 2. Selanjutnya pasangan nomor urut 1, kami persilakan. Baik, izin kami menyampaikan motivasi bagaimana rangkuman program dan motivasi ataupun dasar kalian harus memilih kami.
Salah satu program yang kami buat yaitu mendasari terkait adanya dengan kegemaran siswa yang ada di Kismapura dan menambahkan program lainnya. Dan juga saya di sini memperkenalkan apa saja program yang kami akan laksanakan ketika nanti terpilih. Yang pertama yang sudah kita ketahui bersama, program yang pertama yaitu melaksanakan program sekolah ataupun menjalankan semua program sekolah seperti KTS, ulang tahun, perpisahan dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat program Jumat berbagi, untuk pada siswa-siswi yang kurang mampu. Yang ketiga yaitu membuat program sekolah sehat atau juga dikenal dengan Jumat sehat, diadakannya senam dan jalan santai. Dan juga membuat program penguatan ataupun penanggulangan sampah non organik. Nanti kalau kami terpilih, kami akan mengusulkan pada Bapak Pembina OSIS ataupun Ibu Pembina OSIS untuk adanya program penanggulangan sampah. Jadi di program penanggulangan sampah tersebut nanti saya rencanakan setiap kelas memiliki 2 tong sampah, 1 tong sampah organik dan 1 lagi tong sampah non organik. Tong sampah tersebut akan berisi botol-botol plastik. Nah, nanti hasil dari pengumpulan botol plastik tersebut akan diambil oleh OSIS yang bertugas piket nanti itu. Karena saya lihat banyaknya sampah plastik ataupun botol plastik yang ada di sini yang tidak bermanfaat atau tidak dimanfaatkan dengan baik oleh siswa yang ada di SMA di Kismapura. Kemungkinan itu. Nah, dan juga ada apa yang kalian bisa pertimbangkan nantinya ketika memilih pada hari pemilihan yang untuk memotivasi kalian untuk bisa memilih kami paslon nomor 1, yaitu adanya program-program yang meningkatkan kegiatan siswa. Yang kedua adanya anggota ataupun ketua dan wakil ketua yang bisa menampung aspirasi siswa dan memiliki ketua yang kemungkinan sudah berpengalaman dalam bidang OSIS dan melimpahkan aspirasi siswa di SMA 3 Kismapura. Itu sih yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Sebagai penutup, saya tutup dengan paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Demikian serangkaian kegiatan debat hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi hadirin sekalian. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada salah kata dan kurang berkenan di dalam hati hadirin. Akhir kata saya tutup dengan paramasanti. Om Santi 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 Om. Oke, sejak foto bersama, paslonnya foto bersama.